Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas manhwa yang masih hangat bertemakan murim. Mengisahkan seorang tuan muda ketiga grup pedagang yang terlahir dengan tubuh berpenyakitan hingga tubuhnya lebih kecil dari usianya. Dia tumbuh dengan penuh keterbatasan, bahkan harus dibantu oleh tongkat saat berjalan, dan saat waktu terus berlalu keluarganya dibantai hingga tak bersisa. Dia tak berdaya dan hanya menatap penuh kebencian, dan menjelang kematiannya, dia tiba-tiba terbangun saat usianya masih 15, dan dengan pengetahuannya di masa lalu maka dia akan menjadikan tubuh berpenyakitannya menjadi berkah, bahkan akan membalas dendam kehancuran keluarganya. Cerita dimulai dengan seorang pria yang dipanggil oleh Seoho, dan dia sedang berbicara dengan seseorang. Orang di depannya ingin agar Seoho mau mengambil alih jabatan sebagai ketua grup pedagang, tapi hal itu malah mengejutkan Seoho dilihat dari raut wajahnya. Baginya posisi ini merupakan hak kakaknya sebagai anak sulung dan dia adalah anak bungsu, sehingga posisi itu tidak masuk akal untuknya. Namun kakaknya menyadari jika Seoho lebih berbakat di bidang ini dibandingkan dirinya. Semua orang dalam grup memahami dan mengakui jika Seoho adalah alasan terbesar mengapa grup pedagangnya menjadi salah satu dari 3 terhebat. Walau tawaran itu adalah sesuatu yang diinginkan setiap orang, tapi Seoho benar-benar tidak berniat menjadi ketua. Dia bahkan menegaskan jika dia tidak suka memiliki tanggung jawab dan ingin bermalas-malasan saja. Jika dia menjadi ketua grup pedagang, maka dirinya harus makan malam dengan partner bisnis, bahkan ikut andil dalam omong kosong mereka demi menjaga semuanya tetap terjalin dengan baik, dan hal itu sungguh merepotkan. Setelah mendengar semua itu, kakaknya mengerti dan akan membiarkan adiknya melakukan apapun yang diinginkannya. Namun kedamaian serta kebesaran grup pedagang dalam keluarganya tidak berlangsung lama. Saat ini semuanya sedang terbakar dan semua yang dibangun olehnya dan keluarganya sedang dihapuskan. Para penjaga yang telah melindunginya seumur hidupnya telah berakhir menyedihkan demi membuatnya hidup sedikit lebih lama. Saudara keduanya juga tergeletak di tanah dengan anggota tubuh yang terpisah. Tak ada yang tersisa, semua orang yang berada dalam grup pedagang ini, baik para pelayan maupun petinggi serta penjaga, dihabisi dengan kejam. Yang tersisa hanyalah dirinya seorang dengan tangan kiri yang sudah terpotong. Sebagai putra bungsu dari grup pedagang Unhei, dia terus menatap sosok yang bertanggung jawab atas insiden ini. Orang yang melakukannya adalah ketua grup pedagang Surga Putih bernama Namgen. Seoho benar-benar tidak berdaya dan sekarang pedang lawannya sudah berada di lehernya. Pria tua ini tertawa dan sangat menyayangkan dia harus menghabisi pemuda yang berbakat. Seoho mengetahui jika grup Surga Putih seharusnya berada di bawah aliansi murim yang mewakili ortodoks dan melakukan ini seharusnya adalah pelanggaran. Namgen pun menjawab jika para petinggi sudah mendengar tentang pemuda berbakat sepertinya yang mengacaukan bisnis grupnya. Jika grup dagang mereka tidak membangkang maka semua ini takkan terjadi. Meski terancam, tapi Seoho tetap tertawa, karena semua tindakan ini hanya dilakukan atas uang dan ketidakberdayaan grup Surga Putih sehingga memilih jalan yang memalukan. Lalu Seoho berdiri sambil menyerang dengan segala kekuatannya yang tersisa. Tapi usahanya tidaklah berguna karena sosok yang dihadapinya merupakan orang tua yang menguasai bela diri.
Selama ini Seoho hanya menghabiskan waktunya untuk bersantai sekaligus membesarkan grup dagang milik keluarganya tanpa peduli pada seni bela diri hingga dia lemah. Namgen percaya jika pemuda berbakat seperti Seoho akan menimbulkan masalah di masa depan, jadi dia harus menyingkirkannya bersama dengan grup dagangnya. Dalam waktu singkat pedang milik Pak Tua itu melewati lehernya dan Seoho tak dapat berbuat apapun. Dengan ini maka dia bernasib sama dengan anggota keluarganya yang lain, yaitu mati dengan cara menyedihkan. Menjelang kematiannya Seoho terus bertanya-tanya apakah Murim terlibat akan masalah yang menimpa keluarganya. Andai saja dia mempelajari seni bela diri di usia yang lebih muda dan lebih bekerja keras untuk memperluas kekuasaan grup dagangnya, maka hal ini takkan terjadi. Di malam itu Seoho dipenuhi penyesalan yang begitu mendalam terkait apa yang menimpa keluarganya, bahkan dia dipenuhi serta dikuasai rasa benci untuk membalas dendam. Jika dia lebih kuat dari siapapun, maka keluarganya serta orang-orang yang berada dalam grup dagangnya takkan mati di hari tersebut. Lalu Seoho yang memejamkan matanya kini terbuka kembali, tapi dia terkejut akan seseorang yang terus memanggil namanya. Orang di depannya mengetahui jika tuan mudanya sedang tidak enak badan, tapi dia seharusnya tidak boleh ketiduran di hari pertamanya bekerja. Seoho masih tak mengerti apa yang terjadi dan kenapa dirinya masih hidup. Dia mulai melihat siapa di depannya, tapi pandangannya masih kabur ditambah orang di depannya terus mengoceh. Jika dia masih hidup, maka pria di depannya pastinya adalah Namgen dan dia harus menyerang. Tapi targetnya malah menghindar, bahkan dia menampakkan wajah aneh atas sikap tuan mudanya. Dia menganggap tuan mudanya masih bermimpi dan dia harus menyadarkannya. Setelah terkena pukulan itu, Seoho merasa tidak asing dengan perasaan ini. Dia yakin jika pria di hadapannya bukanlah Namgen, tapi dia adalah Yosoak, orang yang menjadi kepala urusan internal dalam grup dagang keluarganya. Hanya saja Seoho dipenuhi rasa bingung dikarenakan Yosoak seharusnya sudah lama mati dan bagaimana dia masih hidup. Dengan semua kejadian ini, maka Seoho menanyakan apakah dirinya sedang berada di neraka dan ucapan itu membuat Yosoak makin kesal disebabkan tuan mudanya masih saja belum bangun. Selama bertahun-tahun Yosoak sudah mengajari 3 tuan muda, tapi dia belum pernah ada yang mencoba memukulnya, menunjukkan jika Seoho sangat berbeda daripada kedua saudaranya dengan sikap kurang ajarnya. Dengan ini maka Yosoak akan memberinya hukuman dengan duduk di kamarnya sambil menatap dinding untuk merenungi sikap buruknya. Saat melakukan itu Seoho masih bisa membayangkan saat-saat kematiannya, tapi kenapa dia malah diomeli oleh sang kepala urusan internal? Jika mengingat masa lalunya, maka ini adalah tugas pertama yang dirinya dapatkan saat mulai belajar bisnis keluarganya. Di hari itu ketua Yosoak terus memarahinya atas hasil analisanya yang buruk, bahkan menyebut jika sapi liar juga bisa menulis laporan lebih bagus dari miliknya. Sebagai tuan muda yang cerdas, maka Seoho tetap mencoba menjaga ketenangannya dengan memikirkan segala kemungkinan. Lalu dia memanggil penjaga pribadinya yang selalu mengikutinya di mana dia pergi. Tanpa pikir panjang lagi Seoho menanyakan betapa umurnya saat ini karena dia harus memastikannya. Pertanyaan itu membuat Yo terkejut karena ketua Yosoak pasti memukulnya dengan sangat parah hingga tuan mudanya melupakan usianya. Yo pun memberitahu jika kemarin tuan mudanya baru saja ulang tahun ke-15-nya.
Walau berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya, tapi Seoho masih sulit melakukannya karena dia seharusnya sudah berusia 39 tahun. Sebagai penjaga pribadinya, Yo menyarankan agar tuannya memeriksakan kondisinya pada tabib karena tak hanya mencoba menyerang Yo Soak, tapi dia juga menanyakan usianya. Jika tuannya tidak keberatan, maka Yo bisa memanggil tabib yang cocok untuk memeriksa kondisi mentalnya, tapi Seoho tidak mendengarkannya. Dia terus melihat tubuhnya dan tak ada satupun luka, menunjukkan dia benar-benar kembali ke masa mudanya. Tapi dia masih sulit percaya hingga memutuskan untuk menampar wajahnya sekuat tenaga. Hal itu membuat Yo panik karena tuan mudanya tidak seharusnya menyakiti dirinya sendiri. Dengan rasa sakit dari tamparan itu, maka Seoho mulai percaya jika ini bukanlah mimpi maupun di neraka. Bahkan semua ingatan dari insiden yang menimpa keluarganya masih tersimpan dengan jelas dalam otaknya. Semuanya seakan terjadi di hari ini serta bagaimana kepalanya melayang oleh ketua grup Surga Putih. Semua ini nyata, baik insiden itu dan fakta atas dirinya yang kembali ke masa lalu. Entah ini adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan, tapi pembantaian yang dialami keluarganya di masa depan pastinya akan terjadi kembali. Tapi kali ini dia takkan membiarkan hal tersebut, dan pasti akan membalas dendam kepada semua yang terlibat di dalamnya. Tak hanya itu, Seoho juga mengetahui bagaimana cara mengatasi agar malapetaka tersebut tidak menimpa keluarganya lagi. Dengan pengetahuan dari masa lalunya, maka dia akan menjadi lebih kuat agar bisa melawan balik aliansi Murim. Jika diingat-ingat pada usianya yang sekarang, sesuatu yang menarik akan terjadi dan dia tidak boleh melewatkannya. Untuk memastikan hal itu, maka dia kembali bertanya apakah kemarin adalah tahun ke-15-nya. Setelah memastikannya, maka dia tidak boleh melewatkannya dan ingin melakukan sesuatu, tapi tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya. Hal itu mengejutkan Yo karena tuan mudanya bersikap aneh tak seperti biasanya dan hal itu membuatnya sedikit khawatir. Sementara itu, pada malam hari di mana seseorang berjubah telah mendapatkan pesan dan menanyakan apakah orang di depannya yakin akan perintahnya. Orang itu mengetahui jika si bungsu sudah mulai mempelajari soal bisnis dan dia juga mendengar jika penjaganya merupakan seniman bela diri yang hebat. Jadi dia bertanya-tanya apakah pemburu bayaran di hadapannya bisa melakukan permintaannya secara diam-diam. Bagi sosok berjubah, dia tidak takut sama sekali dengan bocah yang dibuat sekarat oleh penyakit hingga tidak bisa seni bela diri, bahkan dia harus berjalan dengan bantuan tongkat. Dia juga memiliki rencana untuk mengurus penjaganya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tuannya hanya perlu menyiapkan hadiah setelah misi ini selesai. Jika terjadi apa-apa, maka dia juga hanya perlu melenyapkan semua saksi matanya. Pria ini tertawa karena pemburu bayaran di hadapannya pernah bekerja kepada grup pedagang itu, tapi sikapnya benar-benar kejam. Bagi sosok ini, si bungsu sudah ditakdirkan untuk berumur pendek dengan penyakit yang dideritanya. Dia juga pasti tersiksa akan tubuhnya yang tak berguna itu. Jadi jika dirinya bisa mempercepat penderitaannya, maka si bungsu itu seharusnya berterima kasih kepadanya. Sementara itu, Seoho sedang menuju ke suatu tempat dan hal itu membuat penjaganya kebingungan akan apa yang ingin dilakukan oleh tuannya.
Sambil mencari sesuatu, Seoho menegaskan jika semua orang tahu dirinya lemah, jadi dia memutuskan untuk olahraga, dan firasatnya mengatakan dirinya akan menemukan sesuatu yang bagus pada malam ini. Yo masih tak mengerti karena tuannya sangat lemah, jadi yang olahraga hanya mereka berdua, dan sesuatu seperti apa yang bisa didapatkan di bawah guyuran salju ini. Beberapa saat kemudian Seoho tersenyum akan apa yang ditemukannya. Di sana terdapat sebuah buah dan berdasarkan pengetahuannya dari masa lalu itu adalah obat ajaib terbaik di wilayah ini. Di masa lalu saat penyerangan terhadap Yo yang merupakan penjaganya sudah berjuang keras menghadapi musuh dan sampai akhir hayatnya dia mengkhawatirkannya dengan memintanya untuk segera melarikan diri. Namun Seoho tak tahu harus kemana tanpa penjaganya, karena selama ini mereka selalu bersama. Yo yakin tuannya mengerti jika ini adalah tugasnya, jadi dia takkan menyesali pengorbanannya. Meski dia mati di tempat ini, dirinya tidak keberatan asal tuannya bisa hidup. Tapi saat itu Seoho terus membantah dengan ingin mereka pergi bersama. Lalu Yo mengatakan jika selama ini tuannya tidak pernah mendengarnya, dan kali ini apakah dia ingin membiarkan kematiannya menjadi sia-sia. Di saat yang sama para penyerang sudah tiba untuk memburu mereka. Tanpa pikir panjang lagi Yo menghadang mereka tanpa ragu, walau kemenangan takkan berpihak padanya. Meski begitu dia yakin jika tuannya pasti bisa terbang tinggi dan dia hanya perlu menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Jika ada orang yang dipercayai Seoho, maka orang itu adalah penjaganya yang selalu bersamanya. Lalu yang kedua adalah Pelgap yang merupakan pelayan setianya. Hal yang sedang dicarinya saat ini adalah obat ajaib yang akan menyebabkan pertumpahan darah dalam waktu dekat, dan hanya mereka berdua yang bisa dipercayainya untuk diajak bersama mendapatkan obat ajaib tersebut. Walau kedua pengikutnya tampak tidak senang dan cukup tersiksa, tapi mereka tetap mengikutinya. Lalu Seoho menunjuk sesuatu yang dicarinya, dan sekarang mereka tepat berada di hadapannya. Yang membuat buah itu berharga dikarenakan khasiatnya sebagai obat ajaib dari energi yin yang sebanding dengan ginseng salju yang berusia 10.000 tahun. Yo yang melihat buah itu bertanya-tanya kenapa ada sesuatu yang belum pernah dilihatnya baik di pasar maupun di pohon lainnya. Tanpa ragu Seoho menyebut jika buah itu merupakan obat ajaib yang akan menyembuhkan kondisinya. Hanya saja Yo khawatir karena buah yang dianggap obat itu tidak diketahui dan tuannya juga sudah memiliki banyak obat terbaik di kediamannya, dan jika buah itu beracun maka tuan mudanya pasti dalam bahaya. Bagi Seoho obat yang disediakan di kediamannya takkan bisa menyembuhkan penyakitnya karena tubuhnya mengalami kerusakan yang tidak biasa. Ini adalah kondisi di mana seorang anak terlahir dengan kondisi fisik yang unik, karena terlahir dengan energi yin yang sangat besar hingga memberatkan tubuhnya. Jika ini terjadi pada wanita, maka mereka bisa mengatasi energi kuat yin itu dengan baik, bahkan menjadi master bela diri yang hebat. Tapi bagi pria energi yin itu akan bertabrakan dengan energi yang mereka dan perlahan menghabisinya. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah mengonsumsi obat ajaib yang mengandung energi yin selama masa remaja untuk mengubah tubuh yang menjadi yin. Di masa lalu Seoho terlambat mempelajari hal ini dan mendapatkan obat ajaib itu juga sudah mustahil, tapi sekarang akan berbeda dan dia tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini.
Yo mencoba mengajak tuan mudanya untuk kembali, tapi Seoho tetap bersikeras dan meminta mereka berdua untuk percaya padanya. Dia tahu jika Yo mengkhawatirkannya, tapi dia akan melakukan hal yang membahayakan hidupnya. Di sana Yo mengerti, lagian dia tahu jika tuan mudanya takkan pernah mendengarkan apa yang dikatakannya. Tanpa pikir panjang lagi Yo melesat untuk mendapatkan obat ajaib. Di kehidupan kedua ini Seoho harus menjadi lebih kuat dari siapapun dan dia akan menjamin hidup orang-orang berharganya. Saat tiba Yo terhentikan akan ketinggian pohon di mana letak obat ajaib itu berada, menunjukkan dia harus memanjatnya secara langsung. Beberapa hari kemudian, Seoho berjalan di sekitar kediamannya dan orang-orang mulai menyapa serta menunjukkan rasa hormatnya. Saat melihat kedua pengikutnya, maka Seoho mengucapkan selamat pagi, tapi baik Yo dan Pelgap cukup kelelahan atas permintaan tuannya di hari sebelumnya. Di saat yang sama orang-orang mendekati Yo untuk menanyakan sesuatu. Mereka merasa tuan mudanya belakangan ini mengalami perubahan, bahkan dia lebih bertenaga serta terdapat semangat dalam langkahnya. Tak hanya itu, mereka yakin tuan mudanya tumbuh dengan sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, padahal dia lebih pendek darinya. Lalu seorang gadis datang dan dia juga merasa wajah tuan mudanya ikut berubah. Baginya sejak awal tuan mudanya sudah menawan, tapi sekarang dia terlihat seperti pria tertampan di dunia. Hanya saja dari sikap serta gaya bicaranya juga mulai berubah, seakan dia seperti para kepala dalam grup pedagang ini. Lalu Yo menyuruh mereka semua untuk kembali bekerja dibandingkan membicarakan tuan mudanya dari belakang. Hanya Yo dan Pelgap yang mengetahui faktanya jika tuan mudanya sudah mengonsumsi obat misterius dari gunung dan melakukan rekonstruksi tubuh pada malam hari. Dengan metode itu maka tubuhnya mulai pulih, bahkan perkembangannya sangat pesat. Jadi orang-orang yang melihat perubahan merupakan sesuatu yang sewajarnya. Meski begitu tuan mudanya sudah memperingatkan agar mereka berdua tetap merahasiakan apa yang sudah terjadi. Yo tidak memungkiri jika tuannya sudah berubah, tapi dia penasaran sampai kapan dirinya harus menyembunyikan dan untuk apa dia melakukan hal tersebut. Tapi bagaimana Yo harus menuruti perintah tuannya dan melihat membaik membuatnya bahagia. Beralih ke paviliun keuangan di mana pria ini dikejutkan karena tuan mudanya sudah menyelesaikan semuanya dalam 2 jam. Hal ini seharusnya membutuhkan waktu paling cepat selama 2 hari dan dia penasaran apakah tuan mudanya benar-benar mengerjakannya dengan baik. Walau Seoho merupakan putra dari ketua grup pedagang ini, tapi dia memulai pekerjaannya dari bawah dan dia hanya menyimpulkan semua laporan dan hal itu tidaklah menyulitkannya. Seoho tak menyangka dirinya sangat bersemangat hingga menyelesaikan sesuatu lebih cepat dari orang-orang normal. Pria ini adalah Kang Nu, sekaligus anggota peringkat 7 dalam paviliun keuangan, dan meski terdengar kasar, tapi pekerjaan sekecil apapun di paviliun keuangan harus dikerjakan secara hati-hati karena aliran uang dalam grup pedagang sama halnya aliran darah dalam tubuh manusia. Jika ada kesalahan maka semuanya akan berantakan, bahkan memberikan dampak kerugian yang besar. Berdasarkan ucapan Kang Nu, maka Seoho yakin jika dia menduga dirinya menyelesaikan semuanya secara tergesa-gesa tanpa berhati-hati. Kang Nu meminta maaf atas ketidaksopanannya, tapi itulah faktanya. Beberapa hari yang lalu dia juga mengetahui jika tuan mudanya tertidur saat ketua Yosoak mengajarinya dan tidak mungkin dia bisa menyelesaikan tugas keuangan dengan baik.
Hanya dengan melihat wajahnya Seoho sudah bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Kang Nu. Maka dari itu dia menawarkan sebuah taruhan yang menarik, di mana dia akan menyerahkan semua dokumen yang dikerjakannya kepada kepala urusan internal, dan apakah dia bisa lolos dari pengamatannya. Tapi Kang Nu menganggap hal itu sangat berlebihan, karena tuan mudanya bisa terkena masalah besar jika dia membuat kesalahan. Namun tuan mudanya tetap bersikeras, jadi Kang Nu tidak punya pilihan dan dia juga penasaran taruhan apa yang diinginkan tuan mudanya. Seoho pun menjawab jika yang kalah akan mengurus seluruh dokumen yang tersisa hari ini seorang diri. Selain itu yang kalah juga harus melakukan sebuah tarian selama pengumuman upacara untuk saudara tertuanya. Hal ini tentu saja sangat memalukan dan Kang Nu makin kesal pada kepercayaan diri tuan mudanya. Maka dari itu dia akan menyetujuinya, dan pasti akan melihat tuan mudanya menari di sana. Tanpa membuang waktu lagi mereka pun mengunjungi kepala urusan internal dan Yosoak tak menyangka jika tuan mudanya benar-benar menyelesaikan sesuatu yang kebanyakan master pavilion tidak bisa mengerjakannya. Hal ini tentu saja membuat Seoho tersenyum karena di masa lalu dia sudah mengerjakan hal seperti itu di waktu yang lama, bahkan dia terkenal akan kecerdasannya. Kang Nu yang tak percaya meminta tolong agar Yosoak memeriksanya kembali dan Yosoak menjadi kesal disebabkan Kang Nu seakan meragukan penilaiannya. Kang Nu tak bermaksud seperti itu, tapi Yosoak tidak pernah meloloskan seseorang dalam tugas ini hanya dengan sekali percobaan, dan bagaimana bisa seorang tuan muda yang baru belajar berhasil melakukannya. Ucapan itu membuatnya mendapatkan sebuah pukulan karena Kang Nu tidak bisa menerima kenyataan. Lalu Seoho mendekatinya sambil mempertegas jika dia menantikan pertunjukan tariannya. Kang Nu tidak bisa berbuat apapun karena dia juga harus menepati janjinya sebagai orang yang bermartabat. Seoho tak menduga kembali muda sangat menyenangkan, bahkan menjahili seseorang terasa sangat menyenangkan. Lalu seseorang datang dan menegaskan jika Seoho hanya membuat orang tua serta saudaranya khawatir karena kesehatannya, tapi dia malah berkeliaran sambil tertawa. Sosok ini adalah Jinho sekaligus putra kedua, menunjukkan dia adalah kakak Seoho. Kedatangan saudara keduanya membuat Seoho menampakkan raut wajah yang menyedihkan. Hal itu membuatnya teringat kembali bagaimana Jinho mati dengan kepala terpenggal yang tergeletak di tanah. Lalu dia menyapanya atas kedatangan saudaranya. Hal itu membuat Jinho sedikit kesal karena adiknya bertingkah seakan mereka akrab. Tanpa basa-basi Jinho memberitahu jika dia menentang Seoho untuk mempelajari bisnis keluarga karena hal itu hanya akan membuat ayahnya lebih khawatir jika Seoho sakit disebabkan pekerjaan yang berat. Walau Jinho mengatakan sesuatu yang sedikit kasar, tapi Seoho dapat memahami arti dari yang ingin disampaikannya. Saat bertemu dengan ayah mereka, maka Jinho meminta agar Seoho tidak berkeliaran dan pura-pura sakit. Jika dia pingsan seperti terakhir kali, maka dia pasti akan menghajarnya. Seoho tidak punya alasan untuk marah, dan dia tetap tersenyum sambil menunjukkan rasa hormatnya. Setelah mengatakan hal itu, maka Jinho pun pergi, bahkan menutup pintu dengan keras menandakan kekesalannya. Seoho tak sabar melihat ayah serta saudaranya yang lain, dan dia memiliki semua yang harus ditunjukkan. Berdasarkan ingatannya di masa lalu, beberapa hari ke depan akan terjadi kebakaran di paviliun keuangan yang membuat segalanya hancur.
Tak hanya itu, korban tidak terhindarkan dan terdapat orang yang mati secara mengenaskan. Dikarenakan kobaran api itu, maka pejabat paviliun tingkat rendah yang sedang bertugas akan tewas dengan menyedihkan. Tak hanya itu, semua dokumen hangus terbakar yang mengakibatkan kerugian besar dalam grup pedagang ini. Awalnya Seoho tidak mengetahui apa yang terjadi dengan menganggap semua itu hanyalah murni kecelakaan belaka. Namun faktanya insiden itu adalah kasus yang direncanakan oleh seseorang. Sementara itu Kang Nu tampak sangat sibuk karena harus menyelesaikan berbagai macam dokumen seorang diri. Untuk mencegah kejadian itu, maka Seoho harus bergerak bebas terlebih dahulu dengan tidak terkekang di tempat ini karena dia juga butuh rencana. Saat Kang Nu melihat ke arahnya, karena menganggap tuan mudanya sedang menertawakannya, tapi Seoho tidak berpikiran seperti itu dan dia memutuskan untuk pergi dulu. Tapi mencegah insiden tidak hanya butuh rencana, karena dia juga harus mengubah kesan-kesan orang terlebih dahulu terhadapnya yang dianggap lemah dan tak bisa melakukan pekerjaan apapun. Beralih ke grup pedagang keluarga Seoho, tepatnya di kediaman utama. Di sana dirinya serta kedua saudaranya telah berkumpul bersama sambil menantikan kedatangan ayahnya. Pria ini merupakan putra pertama bernama Jong dan dia menanyakan bagaimana hasil kerja Jin Ho terkait di paviliun yang ditempatinya. Dengan penuh percaya diri Jin Ho menjawab jika hal itu lebih mudah karena tidak perlu otak dan dia cuman menggunakan tubuhnya hingga pekerjaan lapangan sangatlah cocok untuknya. Lalu Jong juga telah mendengar jika adik bungsunya mulai berlatih di paviliun keuangan dan itu sangat membanggakan. Jong tidak memungkiri jika proses belajar sangat bagus, tapi dia berharap adiknya tidak terburu-buru karena khawatir Seoho memaksakan dirinya. Sambil tersenyum Seoho mengatakan jika dia hanya bekerja dalam batas kemampuannya jadi semuanya akan baik-baik saja. Kakak pertamanya sangat baik padanya, dan hal itu jugalah alasan Seoho harus melindunginya agar tidak melihatnya berakhir seperti kehidupan sebelumnya. Setiap melihat anggota keluarganya maupun orang-orang yang ada di grup dagang ini, Seoho selalu menyembunyikan raut wajah sedihnya atas insiden itu. Di saat yang sama Jin Ho menyela hingga membuat suasana menjadi lebih mencekam. Dia sedikit kesal karena adiknya mengatakan batas kemampuannya, padahal dia hanya melakukannya kegiatan tiduran di kasur dan apakah hal itu dinamakan memaksakan diri. Ucapan itu membuat sang kakak pertama menegurnya karena dia baru saja mengucapkan sesuatu yang tidak sepantasnya. Bagi Jin Ho, kakaknya selalu menutupi kesalahan Seoho, sehingga dia menjadi bocah yang tidak tahu diri. Dia penasaran sampai kapan mereka harus direpotkan untuk terus menjaganya padahal semua orang memiliki tugas serta kesibukannya masing-masing. Lalu Jong mulai mengeraskan suaranya disebabkan Jin Ho sudah kelewatan pada si bungsu. Tapi Jin Ho tidak berpikiran demikian karena apa yang dikatakannya sesuai dengan fakta yang terlihat dan semua orang pasti tidak memungkiri hal tersebut. Bagaimana tidak Seoho batuk berdarah saat ritual bulanan bahkan berjalan dengan tongkat sehingga tak ada pekerjaan yang cocok dengannya dalam grup dagang ini. Walau Seoho sudah dewasa tapi mendengar hinaan seperti ini masih menyakitkan untuknya. Namun dia juga tidak bisa menyalahkan Jin Ho dan masalah ini harus diselesaikannya sendiri. Saat Jin Ho dipanggil dengan namanya, maka dia menunjukkan rasa kesalnya dan Seoho hanya ingin memberitahu jika ayah mereka sebentar lagi tiba jadi sebaiknya keributan ini dihentikan agar ayahnya tidak terkejut melihat adegan yang menyedihkan.
Tak sampai di situ saja, dia juga meminta kakak tertuanya untuk tenang dan jangan terbawa suasana yang dapat merusak pertemuan baik ini. Ucapan itu membuat Jong terkesima karena adiknya terdengar sangat bijak. Dia mengetahui jika Seoho memiliki kecerdasan serta ucapan yang tajam, tapi kali ini perkataannya terasa sangat dewasa. Beberapa saat kemudian, ayahnya mulai memasuki pintu menandakan dia sudah tiba. Seoho yang melihat kedatangan ayahnya tercengang untuk beberapa saat. Dia mungkin bisa menyembunyikan raut wajah sedihnya di hadapan orang lain, tapi melihat ayahnya sendiri benar-benar tak tertahankan. Kemudian ayahnya meminta maaf atas keterlambatannya karena rapatnya berlangsung sedikit lebih lama dari yang dijadwalkan. Sebelum duduk, ayahnya menanyakan apakah Seoho tidak sehat karena wajahnya tampak merah. Dengan ucapan itu, maka Seoho baru menyadari jika dia telah memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya. Alasan wajahnya menjadi seperti itu disebabkan teringat pada kejadian di mana ayahnya terbaring dan meninggal dunia. Tapi hal itu juga merupakan keberuntungan karena ayahnya tidak perlu melihat serta merasakan bagaimana grup yang dibesarkan serta keluarganya hancur di depan matanya. Sosok ini adalah Gil-sang sekaligus ayah mereka bertiga, dan sambil tersenyum dia menanyakan apakah Seoho ingin mengatakan sesuatu. Seoho segera menyembunyikan wajahnya karena dia harus mengendalikan dirinya sekaligus menahan ekspresinya. Memperlihatkan emosional seperti ini sangatlah tidak pantas karena kejadian itu belum terjadi di kehidupan ini. Hal yang harus dilakukannya saat ini adalah memikirkan bagaimana mencegahnya dan fokus pada tujuan melindungi serta membalaskan dendamnya. Kemudian Seoho merasa dirinya sudah ketahuan karena dia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu pada ayahnya. Kepala keluarga akan mendengarkannya dan mereka sebaiknya melakukannya sambil menikmati jamuan di atas meja. Lalu Seoho mencoba mengingatkan percakapan mereka berdua sebelum mulai mempelajari pekerjaan-pekerjaan di paviliun keuangan. Saat itu ayahnya paham jika putranya memiliki kecerdasan, tapi dia terlahir rapuh hingga dilarang mengambil tanggung jawab penuh dan hanya boleh mempelajari ringkasan pekerjaan sebelum menyelesaikan pelatihannya. Tapi sekarang Seoho merasa hal itu akan menjadi masalah karena suatu hari nanti dirinya pun harus memimpin anggota paviliun. Ucapan itu terlihat mengganggu Jinho karena adiknya tiba-tiba saja mengatakan hal semacam itu. Saat mendengar itu, maka ayahnya meletakkan sumpitnya. Kemudian meminta Seoho mengatakan poin penting yang ingin dikatakannya. Tanpa ragu Seoho pun mengungkapkan jika dia ingin mengemban tugas penuh termasuk pergantian malam seperti kedua saudaranya serta anggota paviliun lainnya. Hanya saja ayahnya menolak langsung permintaan tersebut tanpa mempertimbangkannya. Sejak awal Seoho sudah menduga jika ayahnya pasti akan bereaksi seperti itu. Selanjutnya Seoho bertanya apakah penolakan itu tidak terlalu kejam untuknya. Ayahnya menolaknya tanpa alasan karena saat jaga malam maka dia perlu begadang semalaman serta mengelola keamanan paviliun, dan dengan kondisi tubuhnya maka hal itu pastinya mustahil dilakukan. Tugas lain tidak masalah, tapi untuk jaga malam maka ayahnya melarang keras akan hal tersebut. Walau ayahnya bersikeras, tapi Seoho harus meyakinkannya agar bisa mencegah kobaran api di paviliun keuangan, maka dia harus mengambil jaga malam saat insiden tersebut.
Kemudian dia merasa dirinya harus membuktikan bahwa fisiknya mampu untuk jaga malam agar ayahnya mengizinkannya. Gilsang membenarkan hal itu, tapi bagaimana cara putranya bisa membuktikan dirinya? Tanpa ragu Seoho tersenyum sambil melirik ke arah Jinho karena dia akan melakukan sparring dengannya. Saudara pertamanya sangat terkejut, bahkan menganggap jika dia mungkin saja salah dengar. Ayahnya juga tak menyangka jika ucapan itu akan keluar dari mulut Seoho. Di sisi lain Jinho sangat murka karena adiknya tampaknya sudah kehilangan akal. Tapi Seoho tetap saja memprovokasinya, bahkan mengatakan jika Jinho nampaknya takut akan kalah darinya. Bagi Jong permintaan ini sudah terlalu berlebihan dan ingin adiknya menarik kembali keinginannya. Hanya saja Seoho menganggap hal ini bukti cinta mereka kepada keluarganya karena baik saudara serta ayahnya terlalu mengkhawatirkan kesehatannya dan meringankan rasa khawatir itu termasuk bentuk bakti pada keluarganya. Dia tahu jika Jinho baru-baru ini sudah menjadi seniman bela diri tingkat pertama dan jika bisa bertahan melawannya maka dia pasti bisa menangani segala tugas di paviliun keuangan. Jinho merasa yang dikatakan adiknya ada benarnya juga dan dia berharap ayahnya bisa memberikan izin untuk sparring. Jong berusaha menenangkan Jinho karena dia seharusnya tidak ikut terpancing juga. Lalu ayahnya meminta semuanya diam karena dia akan memberi izin untuk melakukan hal itu karena Seoho juga harus belajar bertanggung jawab atas ucapannya sendiri. Cepat maupun lambat ketiga putranya pasti menghadapi cobaan dan mereka harus melewati batasannya. Sekarang dia menganggap jika situasi itu sudah tiba bagi Seoho dan dia harus melakukannya. Dilihat dari ucapan itu Seoho yakin jika ayahnya pasti tidak memikirkan kemenangan untuknya dan hanya ingin memberinya pelajaran agar sadar diri atas kondisinya. Dikarenakan terdapat perbedaan kekuatan yang besar antara kedua putranya, maka Seoho hanya perlu bertahan selama 1 menit setengah dan jika berhasil bertahan maka izin untuk mengambil tugas penuh dalam paviliun keuangan akan diizinkan. Daeho pun mengucapkan terima kasihnya atas pengertian serta izin yang diberikan ayahnya. Jong tak dapat menyembunyikan rasa khawatirnya, dan jika tidak kuat maka dia mengingatkan Seoho untuk segera menyerah. Daeho hanya tersenyum dan dia pasti akan mengingat nasihat yang diberikan oleh kakak pertamanya. Meski hanya sparring tapi kemarahan Jinho yang sudah berlangsung lama benar-benar sesuatu yang mengkhawatirkan. Keduanya pun menaiki aula pelatihan menandakan pertarungan akan segera dimulai. Yo tak mengerti kenapa tuan mudanya berada di sana, dan apa yang ingin dilakukannya. Dia pun seketika syok saat mengetahui tentang sparring itu, padahal tuan mudanya belum lama ini bisa berdiri dengan cukup baik. Tapi Seoho malah bersikap jantan dengan meminta penjaganya agar tidak ribut karena hal itu memalukan. Kedua pengikutnya benar-benar khawatir karena tuan mudanya bahkan harus bertarung dengan salah satu tangan yang memegang tongkat dan pedang. Di sisi lain Jong menanyakan apakah ayahnya tidak khawatir akan duel ini. Selama ini Jinho selalu terang-terangan memandang rendah si sulung dan dia takut dirinya tidak menahan diri. Meski terlihat tidak adil, tapi ayahnya merasa harus menyaksikannya terlebih dahulu. Walau Seoho sangat tidak diuntungkan tapi raut wajahnya tidak menggambarkan rasa takut, bahkan dia terlihat sangat percaya diri. Berbanding terbalik dengan Jinho yang menatap tajam seakan dia takkan bersikap lunak.
Dengan nada rendah serta kesal, Yo menganggap semua orang telah kehilangan akalnya dengan membiarkan tuan mudanya melakukan duel. Dia bahkan tidak memikirkan orang lain dengan tetap bersikap sok seksi seakan dia sudah kesurupan setan saja. Lalu kepala keluarga meminta mereka untuk membunyikan gendang sebagai tanda duel dimulai. Yo enggan melakukannya, tapi perintah kepala keluarga adalah sesuatu yang mutlak. Dia pun melakukannya dengan harapan tuan mudanya bisa menang, walau hal itu terbilang mustahil. Bagi Jinho, adiknya merupakan sosok yang tidak tahu diri. Terlahir sebagai anak bungsu telah membuatnya menerima terlalu banyak kasih sayang, jadi dia mengira jika Seoho pasti menganggap seluruh dunia seharusnya patuh padanya. Hari ini dia akan mengajarinya hukum dunia, di mana tidak semua yang diinginkannya akan berjalan sesuai kemauannya. Di masa lalu, Jinho adalah seorang kakak yang tidak bisa lepas dari adiknya dengan terus ingin melihatnya. Hal itu menunjukkan jika dia merasakan kebahagiaan saat menjadi seorang kakak. Hanya saja adiknya sangat kecil sekali dan ayahnya meminta untuk menjaganya baik-baik di masa depan. Tapi sekarang Jinho tak mengerti kenapa dia harus melakukan itu dan melindungi orang yang tak berguna di hadapannya. Dia selalu berharap agar dirinya dan kakaknya bersikap seperti saudara yang baik, tapi dia tidak pernah bertindak sebagai putra serta adik yang baik. Maka dari itu dia tidak bisa melindunginya terus-menerus dan hidup sebagai penjaganya. Seoho dapat merasakan kemarahan serta kebencian dari ayunan pedang saudaranya. Kemudian Seoho mencoba melakukan sesuatu dengan menggunakan teknik langkah kaki naga dalam keluarganya. Hal itu seketika mengejutkan Jinho karena dia tak pernah menyangka si lemah yang dibantu oleh tongkat untuk berdiri berhasil lolos dari serangannya. Tak hanya Jinho, tapi orang lain yang melihat itu sangat terpukau. Selama ini mereka mengetahui jika Seoho seperti mayat hidup yang bahkan berjalan saja sudah setengah mati. Namun setelah menghindar, dia tiba-tiba saja terjatuh karena kesulitan menjaga keseimbangannya. Sambil tertawa, Seoho mengatakan jika menggunakan teknik langkah kaki untuk pertama kalinya membuatnya tersandung, dan hal itu mungkin saja disebabkan dirinya yang hanya belajar dari buku saja, dan sikap ini adalah kesengajaan yang dilakukan oleh Seoho seolah dia baru belajar bela diri. Meski terdengar konyol, tapi Jinho merasa makin terhina karena serangannya dihindari oleh orang yang belajar dari buku saja. Kali ini dia akan memastikan pedangnya mengenai tubuh targetnya dan dia segera menyerang. Hanya saja semua serangannya dapat dihindari, bahkan Seoho menampakkan raut wajah bosan menunjukkan jika pertarungan ini hanyalah hiburan baginya. Meski Jinho melakukan ayunan pedang yang hebat, tapi dia berhasil meredam segala dampak yang seharusnya diterimanya. Jong tak mengerti bagaimana bisa Seoho melakukan hal itu. Sebelum berduel, ayahnya telah memperingatkan kepada Jinho agar tidak meremehkan adiknya karena dia pasti mengajak duel tanpa adanya persiapan. Alasan ayahnya mengatakan hal itu disebabkan Seoho adalah anak yang paling jenius dalam grup dagang ini. Meski Gilsang telah mengatakan itu, tapi dia tak tahu jika Seoho melebihi ekspektasinya, tapi tetap saja Jinho tidak serius dalam menggunakan aslinya. Sejauh ini Seoho yang bahkan tidak bisa menjaga kestabilan tubuhnya berhasil melawan Jinho yang merupakan master tingkat pertama. Jika saja putranya sejak awal memiliki tubuh yang normal dan belajar dari arahan master yang pantas, maka perkembangannya pasti sangat hebat.
Sekarang yang dikhawatirkan Gilsang bukanlah Seoho, melainkan putra keduanya. Jika Jinho tidak bisa menahan dirinya, maka sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Dalam pertarungan itu, Jinho masih tak mengerti bagaimana bisa semua serangannya gagal mengenai si lemah di hadapannya. Dia juga mendengar jika adiknya merupakan jenius dengan kepintarannya, tapi apa sekarang dia akan mengambil gelarnya sebagai seniman bela diri paling jenius dalam grup pedagang. Di masa lalu Jinho masih selalu bersama adiknya, bahkan sesekali ingin mengajaknya keluar saat orang dewasa sudah tidak ada di tempatnya. Namun Seoho sangatlah lemah, bahkan menggeliat kesakitan hanya dengan berjalan beberapa langkah. Sejak hari itu Jinho tidak mendapatkan pelatihan langsung dari ayahnya disebabkan dirinya harus memberikan perhatian lebih kepada si bungsu yang sakit. Jinho telah kehilangan kehangatan yang seharusnya dilakukan bersama ayahnya, dan dia dipaksa harus memahaminya sebab dia lebih tua. Selang beberapa waktu Seoho kembali mengalami pendarahan yang begitu hebat, bahkan kondisinya kritis. Semua orang sangat panik karena tidak mengetahui penyebabnya dan kenapa Seoho tiba-tiba seperti ini. Sambil menangis Jinho meminta maaf karena dialah yang membuat adiknya seperti itu. Dia memberikan sebuah ramuan dengan niat adiknya lebih cepat membaik. Tapi hal itu malah membuatnya lebih buruk dan ayahnya tidak mendengarkan yang dikatakannya, bahkan melewatinya begitu saja. Jinho merasa kasih sayang diberikan ayahnya kepada adiknya terlalu berlebihan hingga mengabaikan dirinya. Dengan ini maka Jinho menganggap sumber masalah dalam keluarganya adalah Seoho yang terlahir lemah. Tapi sekarang kenapa dia bisa melawannya, dan apakah adiknya belum puas merebut segalanya? Saat pedang mereka saling bertemu, maka Seoho mengatakan jika situasi dalam sebuah keluarga itu terkadang rumit. Semua itu dikarenakan keluarga adalah hubungan paling dekat di antara yang lainnya, bahkan harus membawa dendam ke Sumat sambil menghabiskan hidup bersama selamanya. Jinho yang muak mendengar ocehan itu berusaha menyelesaikan pertarungannya karena Seoho mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengarnya. Sekarang waktu yang tersisa dari yang dijanjikan hanyalah 9 detik, dan jika Seoho berhasil bertahan maka dialah pemenangnya. Siapa sangka Jinho memutuskan menggunakan aura pedang dalam duel ini untuk mengakhirinya. Gilsang yang melihat itu mengingatkan agar Jinho tidak melibatkan perasaannya dalam duel ini. Namun hal itu sudah terlambat karena Seoho akan menyelesaikannya sekarang juga. Dengan raut wajah sedih Seoho menantikan kedatangan saudara keduanya yang terbakar amarah. Namun ucapan yang dikatakan oleh Seoho sebenarnya adalah perkataan Jinho di masa depan sebelum kematiannya. Di mana keluarga adalah hubungan yang paling dekat di antara yang lainnya, sehingga dia harus membawa dendam ke Sumat dengan hidup bersama sampai akhir. Jinho mulai mengingat segalanya dan mencurahkan isi hatinya dalam surat melalui darahnya sendiri. Dendam serta amarah itu muncul karena perasaan tak berdayanya yang tak bisa melakukan apapun melihat adiknya kesakitan. Ditambah rasa bersalah yang membuatnya makin terluka dan pengasingan yang diperolehnya karena ayahnya selalu memprioritaskannya. Pada akhirnya rasa kasih sayangnya berubah menjadi rasa benci dan Jinho mengakui jika semua itu bukanlah salah adiknya melainkan dirinya sendiri. Maka dari itu dia dengan tulus meminta maaf atas perlakuannya selama ini, bahkan dia selalu menunda penyesalannya. Pasca mengirim surat itu maka bala bantuan musuh memasuki paviliun tempatnya berada.
Jinho pun berakhir dengan menyedihkan dengan kepala yang tergeletak di tanah. Sekarang Seoho telah mendapatkan kesempatan kedua dan dia takkan membebani Jinho atas rasa bersalahnya. Yang benar saja saat serangan datang maka Seoho memutuskan melepaskan tongkat serta pedang miliknya. Tindakan ini membuat semua orang terkejut karena melepaskan senjata akan menguntungkan musuhnya. Sambil tersenyum Seoho paham jika Jinho menambahkan ki pedang dalam serangannya untuk meningkatkan dampak kerusakannya, tapi semuanya masih terlalu sederhana. Jadi dia bisa melihat semuanya dengan jelas dan dengan tinjunya maka Seoho juga memaafkan tindakan kakaknya selama ini. Walau tak mengatakannya secara langsung tapi Seoho tetap menyayangi keluarganya dan kakaknya pun pasti demikian. Waktunya pun selesai tanpa adanya pemenang duel maka Seoho dianggap pemenang karena berhasil bertahan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan ini maka Seoho telah berhasil mengubah pandangan ayah serta kedua saudaranya yang terlalu meremehkannya. Beralih ke paviliun keuangan di mana Kang Nu menginformasikan jika tuan muda ketiga telah menang dalam duel walau hasil ini dirahasiakan dari publik. Tak hanya itu Yosoak juga sangat takjub pada cara tuan mudanya mengatur barang-barang dagang. Maka dari itu dia harus merekomendasikannya untuk menjadi asistennya kemudian membuatnya bekerja selama 24 jam sehari. Keesokan harinya terlihat Jinho yang sedang berlatih dalam ilmu berpedang. Meski terlihat seperti latihan tapi fokusnya sangat berbeda. Di mana dia memikirkan bagaimana adiknya sakit parah disebabkan ketidaktahuannya atas obat yang diberikannya. Lalu dia juga teringat saat Seoho mengatakan jika sebuah keluarga itu cukup rumit. Dia pun menyudahi pelatihannya dengan melemparkan pedangnya. Jinho tak dapat menahan diri atas perasaannya dan hal ini sangat mengganggunya. Dia tidak memungkiri jika rasa kesal benar-benar memuncak, tapi pada saat yang sama dia juga merasa lega. Lalu dia menanyakan kepada pelayan terkait apa yang dilakukan oleh adiknya. Pelayan itu pun memberitahu jika tuan muda ketiga baru saja diseret oleh kepala urusan internal. Beralih ke paviliun keuangan di mana Seoho dikejutkan akan perlakuan yang diterimanya. Yang benar saja Yosoak telah mendengar jika tuan mudanya sudah bisa melakukan tugas penuh. Sambil tersenyum Seoho membenarkan itu dan apakah ada sesuatu yang salah. Tanpa ragu Yosoak meminta asistennya untuk membawa tuan mudanya masuk. Mulai hari ini dia akan menjadikannya sebagai asistennya dan hal ini juga telah disetujui oleh sang kepala keluarga. Berdasarkan ingatan masa lalunya alasan kematian dari Yosoak dikarenakan terlalu banyak bekerja. Dengan wajah yang menakutkan Yosoak memberitahu jika tugas tuan mudanya ke depannya adalah mengurus grup keuangan serta membaca tawaran pajak dan administrasi bahkan memastikan dokumentasi utang ditambah kondisi keuangan per minggu hingga per bulan sampai per tahun. Gadis ini adalah Yonyon sekaligus asisten Yosoak dan dia meminta tuan mudanya tidak khawatir. Walau awalnya sangat sulit, tapi beberapa waktu kemudian, dia pasti bisa menikmati pekerjaan tanpa hentinya. Tapi Seoho enggan melakukannya dan langsung melumpuhkan Yonyon dengan menutup titik akupunturnya. Selain enggan menyibukkan diri, alasan terbesar Seoho menolaknya adalah insiden yang akan terjadi dan untuk mencegahnya dia harus bertugas pada malam itu. Jika bertugas sebagai asisten maka dia akan disibukkan akan pekerjaan sehingga tidak bisa bergerak bebas.
Di kehidupan sebelumnya dia juga telah melihat mantan asisten pavilion ini berteriak dan melarikan diri karena terlalu banyak bekerja. Seoho pun mulai menjelaskan dirinya hanyalah melakukan pelatihan kerja lapangan dan baru mulai dalam 2 terakhir sehingga masih harus banyak belajar. Dia enggan mendapatkan perlakuan khusus dan pasti banyak orang berbakat yang pantas untuk tugas itu. Tapi Yo Soak tidak peduli pada hal itu dan dia tetap ingin menjadikannya sebagai asisten. Karena tak ingin melakukannya, maka Seoho berusaha untuk melarikan diri, sehingga dia diburu oleh pasukan yang dikhususkan untuk menangani pekerja. 3 hari berikutnya, di mana insiden kebakaran itu akan terjadi. Kang Nu merupakan petugas yang berjaga di malam hari itu dan bernasib buruk. Meski berhasil mengambil tugas di malam hari ini, tapi Seoho benar-benar kelelahan disebabkan tugas yang diberikan oleh kepala pavilion keuangan. Dia seperti melampaui batasannya tiap hari, tapi dia juga tidak boleh mundur karena insiden itu harus dicegah. Jika dia tidak mengonsumsi pil obat ajaib yang membuatnya bisa memulihkan tenaganya dengan cepat setelah melakukan meditasi, maka dia pasti sudah terbaring di kamarnya di sana kelelahan. Setelah insiden kebakaran itu selesai, maka Seoho harus keluar dari pekerjaannya sebelum kehilangan akal seperti Yonyon. Lalu Seoho mengatakan jika dia mengandalkan Kang Nu dalam tugas malam ini. Kang Nu juga mengatakan hal yang sama dan berharap tuan mudanya dalam kondisi terbaiknya. Sekarang dia hanya perlu melewati malam ini dengan berhati-hati. Sebelum bertugas, Kang Nu menyarankan agar tuan mudanya minum teh terlebih dahulu yang sudah disediakan di atas meja. Malam itu pun berlangsung tanpa dari mereka yang memulai pembicaraan. Lalu Seoho mengatakan jika Kang Nu mungkin saja memiliki sesuatu yang ingin dikatakan padanya. Tapi Kang Nu tidak mengerti maksud dari tuan mudanya, dan dia akan berkeliling sekarang juga untuk melakukan patroli. Bahkan dia ingin melakukannya sendiri, menandakan hubungan mereka masih belum bisa dianggap akrab. Dikarenakan sudah tidak ada orang, maka Seoho menyuruh penjaganya untuk segera turun. Dia menyarankan agar mereka minum teh bersama karena minum sendiri tidaklah menyenangkan. Saat Yo meminumnya maka dia langsung tertidur dan Seoho sudah menduga jika terdapat obat tidur dalam teh itu. Dikarenakan situasinya sudah makin sunyi, maka dia memutuskan untuk berpatroli sekaligus menghukum musuh pertama yang mencoba membakar pavilion keluarganya. Sementara itu di ruangan yang berbeda, sosok berjubah telah berada di sana dengan membawa sebuah ember. Dia mulai menyiram area sekitarnya agar apinya menyebar dengan cepat. Dengan ini, maka dia akan membuat malam ini menjadi sangat indah dengan nyala api.